yang ditemukan di permasalahan tadi? Nggih, tentang niku lho. Piket kelas niku lho sing lari-lari jalur males melakukan piket itu. Rata-rata itu kan anak perempuan seperti itu. Garis besarnya sih itu, Pak. Nggih. Niki mboten salam tanya kabar atau gimana seperti itu. Nggih, dereng Pak Eko, ini sementara persiapan dulu. Oh, ngoten nggih. Berarti nanti ada Nggih, niku nggih. Ada terus latihan dulu Pak Eko. oh gitu nggih. Nggih. Ngeten Pak Eko nggih, untuk jenengan berarti yang diambil itu berarti untuk murid yang laki-laki mawon berarti nggih. Oke, laki-laki mawon. Niku kula cerita sekedap nggih. Nggih. Nggih, jadi saya kan pernah itu ngajar yang pertama itu di SD Manduro dulu Pak nggih. Itu selama 2009 sampai 2022 itu selama itu rata-rata anak-anak itu khusus laki-laki itu pancen berat kalau melaksanakan piket itu. Setelah itu saya mutasi ke Parmoyo. Di sana kok yo hampir sama gitu. Sama nggih. Nggih, hampir sama kok laki-laki kok sulit diajak apa itu piket bersama seperti itu sangat sulit seperti itu loh. Maksudnya itu penuh keterpaksaan lah. Nggih Pak Eko, paham. Ngeten. Niki kan monggo supaya nanti saya bisa untuk melakukan kucing. Saya kan tahu jenengan pakai yang siswa laki-laki malas, berarti nanti saya akan mengolahnya. Nah, giliran saya Pak Eko, nanti saya yang saya angkat itu tentang ini loh Pak Eko. Murid-murid saya itu di kelas 2 itu saya kan juga masuk di kelas karena ya beberapa gurunya kan tidak ada untuk kelas 2 dan 3, tapi saya ngambil itu kelas 2. Lah di situ itu ini tentang sampah Pak Eko, anak-anak itu membuang sampahnya itu lah. Jadi anak-anak itu membuang sampahnya itu di dalam laci itu loh Pak Eko, di mejanya itu loh dimasukkan di situ. Nah, sekarang kan kita tahu masalah jenengan apa, jenengan tahu masalah saya apa kan. Nah, ayo latihan kucing, ngono Pak Eko. Oke, siap. Nah, sak niki dengan sebagai coach apa coach dulu? Saya sebagai coach dulu. Berarti saya coach nggih. Saya yang dikembangkan Pak Eko. Jenengan kucing. Narto kucing. Dulu nanti kita kurangnya di mana, terus apa yang harus kita benahi, soalnya besok kita harus praktek, sekarang masih latihan, jadi kita manfaatkan dengan baik. Terus pun suka Pak Eko, ojo ki, nek ki to terus tambah kulino Pak, nek liyane gak apa-apa, nek saiki ojo ya Pak Narto. Oh ngoten Pak. Nggih Pak, nggih Pak Narto. Tapi kulino lagi. Nggih, benar. Kenapa lagi ngoten e? Wis kandung kulino ya, iki muline ki ngono ya. Nggih, pun kulino iki. Lho, ki wae. Lah iku masalah. Ayo sedina iki ambek rong dina meneh. Oh, nggih. Mugi mangke mboten niku, mboten kebablasan terus. Karena kita latihan. Enggak apa-apa Pak Eko, nanti besok nih iso sajane iku ketemu Pak Eko sajane. Setelah ini nanti latihan apa yang dievaluasi, terus baru besok kita bisa untuk ngoten nah. Monggo nek ketemu besok. Nah, nggih monggo nek ketemu besok ten pundi ngoten. Nah, makanya saya besok itu juga full. Besok saya ke Jombang, murid saya kan juara 1, jadi besok saya mengantar ke Jombang untuk yang bacaan itu kitab. Makanya aku sudah bingung Pak Eko, gampang kok tak atur untuk waktunya nanti diusahakan kita bisa bertemu untuk merancang itu supaya nanti pas mboten sore-sore lho ki. Nah, nggih mangkane mboten sore-sore udan ae. Kula jam 3 niku ada rutinan nggih, rutinan khusus sampai jam mangkane nek iso sampai jam dhuwur ngono karepku.
Besok tak lihat jadwalnya, kalau terus nanti mangke tak hubungi Pak Eko. Ya isuk-isuk ngubungine gak awan-awan, paling jam 8 jam 9 lah baru kepastian. Nggih, nggih. Sip. Pun dimulai mawon nggih latihannya nggih Pak Eko nggih. Nanti kalau ada waktu di belakangnya kita manfaatkan. Pun monggo Pak Eko untuk jenengan sebagai coach dulu, saya yang sebagai coach dulu. Pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narto. Bagaimana kabaripun? Waalaikumsalam Pak Eko. Alhamdulillah Pak Eko, kabar saya baik. Secara fisik baik Pak Eko, tapi ya ada yang mengganjal ini di hati saya, tidak nyaman ini Pak Eko. Ada yang saya pikirkan ini. Boleh diceritakan Pak Narto, wonten napa anu asine niki kok enten al ngoten? Begini Pak Eko, ini saya mau cerita ya tentang apa yang saya alami yang membuat saya itu tidak nyaman. Kemarin itu saya kan masuk di kelas 2 Pak Eko, kebetulan saya itu mengajar di kelas 2. Nah, ketika saya itu berkeliling, loh kok saya lihat di bangku anak-anak itu kok banyak apa itu sampah, ada yang plastik, sisa es itu, minum es itu, ada yang bungkus kertas dari makan kue itu. Terus sebagian itu ada yang bersih, tapi ya banyak sekali juga yang membuang itu di dalam laci lah. Terus di luar itu juga saya lihat anak-anak itu, padahal kan ya di situ juga ada tempat sampah. Tapi kenyataannya membuangnya itu syukur dibuang aja. Ketika nanti tidak tepat di tempat sampah ya dibiarkan Pak Eko. Seperti itu yang membuat saya bagaimana itu saya untuk menghadapi semacam itu yang membuat saya gundah gulana Pak Eko ini. Bagaimana ini Pak Eko? Pak Narto, apa sih alasan anak-anak itu membuang sampah sembarangan atau di laci meja mereka itu? Alasannya itu apa? Kenapa? Karena kan biasanya di sekolah itu kan sudah disiapkan apa itu tong sampah di depannya masing-masing, di depan kelas masing-masing, dan biasanya juga guru-guru itu kadang kan dibentuk anak-anak di kelas itu kan dibentuk piket, disuruh disuruh membersihkan dari tidak hanya lantainya juga, terus di meja atau di laci seperti itu. Kenapa sih? Alasannya apa sih? Alasannya apa Pak? Anak-anak itu kok masih tetap membuang sampah sembarangan? Contohnya di laci. Ini ya menurut saya itu saya rasakan yang pertama itu kesadaran anak-anak tentang kebersihan itu masih rendah Pak Eko. Anak-anak ini belum menyadari tentang bagaimana anak-anak itu kalau bersih itu bagaimana. Jadi anak ini belum memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan tentang kebersihan Pak Eko. Jadi membuang sampahnya itu sembarangan. Padahal kalau tempat sampah itu juga kalau dibilang males ya jauh seumpama yang enggak. Di depan kelas itu juga ada. Saya di dalam itu juga ada, saya kasih tempat sampah kecil itu, yang di luar juga besar. Tapi anak-anak ya tetap seperti itu. Jadi kalau alasan terlalu jauh membuang sampah itu saya rasa tidak. Ya itu kalau menurut saya yang pertama itu kesadaran anak-anak tentang kebersihan itu yang belum ada Pak Eko. Itu mungkin yang saya rasakan hari ini itu seperti itu. Gini Pak, apakah mungkin ada alasan lain yang mungkin tidak mereka ungkapkan setelah anak-anak melakukan hal tersebut? Mungkin ada alasan lain mungkin seperti itu? Iya Pak Eko, kalau dari kesadaran sudah, jadi saya itu merasa anak-anak ini belum tahu, mungkin belum sadar dampak dari sampah itu kalau dibuang secara sembarangan itu nanti akibatnya bagaimana. Itu mungkin Pak Eko yang, karena ini juga kan kelas 2 Pak Eko, saya itu juga kesulitan untuk memberikan anak-anak itu pengertian. Jadi anak-anak itu sepengetahuan saya saya rasakan untuk di kelas 2 ini belum tahu mungkin Pak Eko untuk kesadaran bahayanya membuang sampah itu dampaknya bagaimana, seumpama nanti sudah buahnya seperti apa.
bisa menyebabkan apa itu mungkin Pak Eko yang alasan lain dari anak-anak itu yang saya tangkap seperti itu Pak Eko. Terus gini Pak, apa yang sudah Pak Narto rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah ada rencana tindakan yang ingin Pak Narto coba seperti itu? Iya Pak Eko, ini saya pikir-pikir ini karena anak-anak ini kelas 2 ya Pak Eko ya. Yang pertama ya, saya tetap sebagai gurunya, saya akan memberikan contoh kepada anak-anak Pak Eko. Jadi setiap harinya saya itu nggak pernah membuang sampah sembarangan. Jadi di depan anak-anak ini saya membuangnya tepat di dalamnya. Jadi anak-anak itu tahu secara langsung. Nah, yang kedua di dalam kelas itu kan sudah saya buat bersama-sama anak-anak itu tentang itu ya Pak Eko, keyakinan kelas Pak Eko. Lah, di situ mungkin nanti saya tambahkan poster-poster Pak Eko, gambar-gambar tentang sampah itu, pembuangan yang benar, bahayanya apa. Seperti itu mungkin nanti di keyakinan kelas itu posternya akan saya tambah gambar-gambar seperti itu. Nah, yang menarik mungkin di benak saya Pak Eko ya, ini saya kan juga di sekolah punya LCD itu sama LCD proyektor itu Pak Eko. Nah, untuk kedepannya ini Pak Eko, rencana saya itu maunya itu Pak Eko di sela-sela pembelajaran atau mungkin di hari Jumat nanti itu saya putarkan YouTube Pak Eko. Nah, anak-anak pasti tertarik YouTube tentang dampak atau akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Nah, di situ kan banyak video, nanti saya pilihkan yang menarik. Mungkin bisa animasi, mungkin bisa yang secara langsung seperti itu Pak Eko yang saya rencanakan untuk kedepannya itu mungkin seperti itu. Dan selalu yang terakhir itu menyadarkan anak-anak, memperingatkan anak-anak, mengingatkanlah intinya seperti itu, karena kita sebagai pendidik ya harus mengingatkan dan juga memberikan contoh. Mungkin itu Pak Eko yang bisa saya lakukan nanti di dalam pikiran saya itu seperti itu. Oke, Pak. Apa ada cara lain Pak yang bisa dilakukan untuk lebih menarik perhatian mereka terhadap pentingnya menjaga kebersihan tersebut? Mungkin dengan permainan edukasi atau lomba kebersihan antar kelompok seperti itu. Nah, betul Pak Eko. Nanti saya juga memikirkan Pak Eko tentang bagaimana ya anak-anak itu tertarik itu solusi lain gini, selain yang tadi itu diterapkan dalam permainan. Saya coba berpikir ini permainan apa ini, sampai hari ini saya belum menemukan. Cuma solusi lain itu ya yang saya angen-angen sampai hari ini itu begini Pak Eko. Kan setiap hari itu kan ada piket Pak Eko, lah itu saya maksimalkan. Saya akan memaksimalkan itu yang tadinya saya untuk mengingatkan anak-anak, untuk menyadarkan anak-anak tentang keyakinan kelas, lah tentunya saya mendampingi anak-anak itu ketika piket. Jadi nanti saya akan berangkat agak pagi, itu mungkin itu solusi yang lain ya. Solusi yang berikutnya, yang inisiatif saya yang lain itu mungkin saya itu perlu berkolaborasi Pak Eko dengan teman-teman di sekolah, itu juga perlu, karena saya rasa untuk kebersihan ini kemarin itu begini Pak Eko, saya kan mau mengadakan itu rapat dengan wali murid ketika itu. Ini saya cerita sedikit lah. Ketika saya butuh meja, bangku itu ternyata tidak hanya di kelas 2 Pak Eko, ternyata itu di kelas yang lain itu juga seperti itu. Loh, kelas 4 kok bangkunya juga penuh sampah, kelas 5 kok juga seperti itu. Meskipun tidak semua ya Pak Eko ya, tapi kebanyakan anak-anak seperti itu. Saya juga makanya dari sini saya berpikir, wah ini gimana ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin solusi yang lain ya, untuk hari Jumat itu kan saya mengadakan, biasanya kalau selain Jumat Legi ya Pak Eko ya, itu Jumat yang maksudnya selain Jumat Legi itu saya itu ada program yang namanya program Jumat Bersih itu lah. Itu nanti saya akan memaksimalkan kegiatan itu Pak Eko. Jadi anak-anak nanti itu saya maksimalkan di kegiatan hari Jumat Bersih itu. Itu yang kedua. Nah, yang lebih konkret lagi nanti itu Pak Eko. Apa itu ya? Nah, di desa-desa itu kan ada itu petugas kebersihan Pak Eko, ada yang dibina kalau nggak salah, kalau dari dinas
lingkungan hidup kalau tidak salah, pernah setiap desa itu adalah itu mungkin saya berkolaborasi dengan pihak desa yang kemungkinan mendapatkan pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup tentang eh, sampah. Lah itu mungkin nanti saya kolaborasi untuk menjadi narasumber memberikan pengetahuan pada anak-anak tentang bahaya sampah. Insya Allah mungkin nanti segera ini saya laksanakan ke desa untuk berkoordinasi dengan kepala desa. Itu yang solusi saya selain yang tadi itu Pak Eko. Oke, Pak Narto. Terus bagaimana dengan komitmen Pak Narto untuk menjalankan rencana tersebut? Kira-kira kapan Pak Narto bisa mulainya? Nah, tentunya kalau saya sendiri juga, ini kan juga masalah tidak hanya di kelas saya Pak Eko ya, tadi sudah saya terangkan, saya beri contoh di kelas lain ternyata juga seperti itu. Nah, makanya saya tentunya harus berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat. Semuanya harus ikut mendukung kegiatan ini Pak Eko. Untuk keberhasilan ini tidak hanya saya sendiri, karena dengan kolaborasi saya yakin untuk kesadaran anak-anak tentang kebersihan ini insya Allah bisa terwujud. Itu komitmen saya. Jadi saya nanti tetap berkolaborasi dengan teman sejawat atau warga sekolah yang lain tentang menjaga kebersihan. Nah, mungkin nanti itu jika setelah itu terlaksana kan saya mengevaluasi mungkin ada 1-2 anak yang masih seperti itu, masih membuang sampah sembarangan. Tentunya saya kan tidak bisa menjudgment, juga tidak bisa memberikan hukuman. Tentunya saya akan itu Pak Eko menggunakan segitiga restitusi Pak Eko untuk memberikan anak-anak itu pengertian, pendekatan sehingga nanti anak-anak itu bisa menemukan kesadaran pada dirinya tentang sampah itu Pak Eko. Nah, tentang kapan ini insya Allah untuk minggu depan insya Allah akan saya mulai Pak Eko, karena untuk hari-hari dalam minggu ini saya nanti mencoba untuk berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah dan juga ke pihak desa Pak Eko. Mungkin seperti itu Pak Eko. Oke. Gini Pak Narto, baik, saya mendukung penuh rencana Pak Narto itu. Semoga rencana ini itu dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang positif. Apakah ada mungkin ada sesuatu lain hal yang Pak Narto mungkin butuhkan atau gimana? Saya rasa untuk menjalankan dengan melakukan coaching dengan Pak Eko, saya menemukan dengan bimbingan yang Pak Eko arahkan tadi, saya sudah menemukan Pak Eko, alhamdulillah tercerahkan saya Pak Eko. Jadi yang pemikiran saya mengganggu saya dari pagi tadi sampai hari ini, sore ini, saya tercerahkan Pak Eko. Saya berterima kasih Pak Eko karena telah membantu saya untuk menyelesaikan apa yang saya rasakan Pak Eko. Terima kasih banyak loh Pak Eko. Jadi saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya Pak Eko. Sami-sami Pak Narto, mudah-mudahan berhasil apa yang jenengan rencanakan nanti dan bisa menjadikan pelajaran yang baik untuk anak-anak dan bisa menjaga kebersihan, terutama kebersihan di dalam kelas atau luar kelas atau lingkungan sekolah, seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Sami-sami. Saya akhiri, cekap semanten nggih. Nggih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Eko, mungkin dari saya, kalau saya menilai Pak Eko pas Pak Eko, untuk mungkin nanti ditambahkan yang terakhir ini kok Pak Eko, kesimpulan ya Pak Eko, kalau supe mangke kesimpulan dari pembicaraan kita nanti nggih, kalau tulisnya dari menene enak ngoten nggih. Dari evaluasi kita, saya juga baru ingat kalau di akhir setelah komitmen kapan dimulai, kita ambil kesimpulan apa yang kita bicarakan hari ini, ngoten nggih. Oke. Nah, terus menurut Pak Eko, dari yang saya ungkapkan tadi mungkin ada beberapa hal yang harus saya benahi Pak Eko. Mungkin monggo masukannya untuk kita pembenahan nanti. Kalau ada waktu kita latihan sekali lagi, ngoten Pak Eko. Apa yang harus saya benahi, kemudian nanti akan saya lakukan di sesi yang setelah ini nanti. Monggo Pak Eko.
Gini Pak Narto, kita Nggih. kan nanti ada waktu besok kan ada di Waktoni nggih. Iya, betul. 15 menit Nah, maksimal. 60 menit. 60 menit nggih. 15 menit Pak Eko untuk kita coaching. Setiap Oh, satu 15 menit. nggih, 15 kita ini sudah insya Allah belum sampai 15 menit kita. Makanya jangan antara 12 sampai 13 ngoten mawon, jangan sampai 15 ke atas. Kalau bisa Oh, 12, 13, 14 pun saya niku. berarti mboten usah lebih nggih. Nggih, mboten usah lebih. Nah, niki wau pun pinten kinten jenengan Niki ngerekam wau apa? sekitar 12 Pak Eko. Nah, berarti cocok menan nggih. Nggih, cocok. Karek benjing karek nambahi kula ngolah omongan iki Pak Eko piye carane Oh, gak nggih nggih nggih. keteken, piye Oh, carane nggih. gak kekalemen sehingga nanti pas lebih mudah dipahami. Lah niku kula sedok kecepeten soalnya ya aku mbek Nggih. ngukur ngukur waktu nih aku tak cepet ini kira-kira. Nah, ternyata masih masih bisa untuk menjangkau ke 13 sampai 14 menit. Insya Allah seperti Oh, itu Pak nggih. Eko. Oke. Oke. Monggo sekarang ganti kula nggih. Nah, ngoten nggih. Sakniki ganti jenengan nggih Pak Eko. Sekarang Nggih. pukul 7.19.10. Nanti kita Nggih. berakhir di pukul berapa ngoten nggih. Nggih nggih. Pun. Monggo Mulai nggih. jenengan. Nggih. Halo Pak Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Eko gimana kabarnya Pak Eko? Ini hari ini Alhamdulillah, Pak. Kabar saya baik sekali ini. ngoten nggih. Kok kali ini Mudah-mudahan kita ini mendapatkan kebaikan setiap alhamdulillah langkah kita, nggih. Oke. ngoten. Tapi saya lihat kok Oke. ada yang kayaknya galau ini Pak Eko ini. Ada apa ini kok? Saya lihat kok Iya, dari Ki. mukanya agak kusut ini. Ini Ki, saya mempunyai eh, permasalahan sedikit tentang SD di Marmoyo itu, Ki. Ya, Di ya. SD saya itu eh, gini, setiap minggu kan siswa kelas khususnya yang saya ampu itu kelas 5, Ki. Iya, Pak Diberi ya. jadwal piket kelas. Namun anak-anak laki-laki itu loh, Ki, sering malas dan enggan menjalankan tugas mereka itu. Setiap hari itu hanya anak-anak perempuan saja yang rajin membersihkan kelas itu, membersihkan papan tulis, menyapu lantai, Hmm, merapikan kursi-kursi itu yang rata-rata anak perempuan. perempuan. Nah, pada suatu hari eh, saya saya kan sebagai guru kelasnya melihat itu bahwa anak laki-laki itu seperti beberapa anak itu itu lebih memilih bermain bola Iya, di luar begitu kelas ya. daripada Ya untuk begitu Pak menjalankan ya. tiket mereka itu. Nah, ini sering terjadi dan membuat anak perempuan itu seperti sebagian anak-anak itu merasa kesal Oh. seperti itu karena harus bekerja keras Hmm. untuk menyapu, untuk membersihkan sendiri Itu, seperti itu, Ki. seperti itu ya. Itu Berarti, bagaimana Ki kira-kira? oh, berarti Ki? Pak Eko ini mengalami suatu permasalahan di kelas 5 nggih Pak Eko ini yang Oke, menjadi kelas 5, aku. Ki. Jadi Pak Eko ini Oke. anak-anak yang terutama yang laki-laki ini malas untuk melakukan atau melaksanakan tugas piketnya. Jadi untuk Oke. piket anak yang khusus laki-laki ini malas sehingga eh, Hmm. yang perempuan itu merasakan tugas yang lebih berat. Seperti itu mungkin ya Pak Eko yang bisa saya tangkap. Seperti Oke. itu nggih Pak Eko nggih. Oke, oke. Oke, Nah, oke. begini Pak Eko memang untuk kesadaran kebersihan itu tidak hanya untuk perempuan ngoten nggih Pak Eko sing semuanya Oke, harus oke. harus sama merasakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Eko, anak-anak itu yang laki-laki terutama Oke. malas untuk melakukan piket. Ini penyebabnya menurut Pak Eko ini apa ya Pak Eko? Kalau kalau dilihat dari cerita Pak Eko tadi. Oke. Gini, Ki. Kemarin tuh kan saya melihat hal tersebut, Ki. Saya itu mulai mengajak seluruh kelas itu untuk berdiskusi tentang pentingnya kebersihan kelas itu. Nggih. Langkah awal itu saya seperti itu dan tanggung jawab bersama. Saya menanyakan kepada anak-anak laki-laki itu, kenapa sih kamu itu atau kalian itu enggan melakukan piket? Dan saya mendengarkan alasan mereka itu ternyata
sebagian besar anak laki-laki itu merasa bahwa piket itu adalah tugas yang membosankan nih, dan tidak cocok. Seperti itu, Pak Eko. Dan lebih cocok untuk perempuan itu, seperti itu katanya, Ki. Seperti itu. Iya. Jadi saya ini, kok seperti itu? Gitu. Setelah itu saya melakukan berdiskusi seperti itu, menjelaskan tentang pentingnya kebersihan, tanggung jawab bersama itu seperti itu, Ki, saya. Jadi tidak hanya tugas perempuan, tapi tugas laki-laki juga bisa melaksanakan piket bersama dan lain sebagainya. Rasa tanggung jawab itu harus ditumbuhkan supaya nanti tidak hanya perempuan saja yang melakukan piket itu, Ki. Berarti Pak Eko dari cerita jenengan tadi itu anak-anak males, terus jenengan melakukan diskusi, ternyata dari hasil diskusi itu Pak Eko temukan bahwa anak laki-laki itu males melakukan piket itu karena pekerjaan itu membosankan. Seperti itu nggih Pak Eko. Iya. Nah, benar ya. Ternyata dari apa itu? Dari diskusi, dari tanya jawab itu ternyata anak laki bosan ternyata. Lah itu Pak Eko, ini permasalahan ini menurut saya kok ya lucu juga Pak Eko ya. Nah, Pak Eko begini, setelah Pak Eko melakukan diskusi dengan menemukan anak-anak ini ternyata piket itu ternyata membosankan Pak. Nah, mungkin dari satu hal itu mungkin Pak Eko menemukan lagi mungkin alasan yang lain, kira-kira anak-anak ini yang laki-laki malas melakukan piket, kira-kira apa Pak Eko yang mungkin alasan yang lain lah selain yang tadi itu. Gini Pak, setelah mendengar masukan dari anak-anak tadi saya itu merefleksikan hal tersebut. Jadi saya itu menyadari bahwa anak laki-laki itu mungkin tidak merasa terlibat atau tidak diberi pemahaman tentang manfaat dari kegiatan piket itu. Jadi saya beri pemahaman, saya beri jelaskan manfaat dari piket tersebut seperti apa. Terus mereka juga mungkin belum memiliki pengalaman merasakan bagaimana sih menjaga kebersihan, bisa membawa kenyamanan bagi mereka sendiri. Nah, seperti itu mungkin saya akan memberi pemahaman tentang manfaat dari kegiatan piket itu. Jadi mereka itu juga bisa supaya nanti punya greget, punya pemahaman yang maksimal seperti itu, sehingga nanti piket itu nanti akan menjadi menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin nanti seperti itu. Jadi butuh pemahaman lah, untuk pemahaman itu tidak hanya teori saja, tidak hanya dikasihkan teori seperti itu, tetapi kita sebagai guru, sebagai itu kan memberi suri tauladan, memberi contoh, memberi praktek. Karena apa? Karena saat ini tuh banyak sekali teori-teori yang didengung-dengungkan, tetapi prakteknya itu mungkin tidak dilakukan. Nah, sehingga mungkin saya akan melakukan sebuah solusi hal lain, misalnya dengan contoh kita mengajari, menjelaskan dulu lah teori itu penting. Jadi teori tetap kita gunakan. Nah, teori tetap kita laksanakan, kita jalankan semaksimal mungkin, dijelaskan manfaatnya atau kegunaannya seperti itu. Nah, baru kita memberi contoh tauladan di mana kita itu ketika melihat sampah yang berserakan atau debu atau mungkin sawang-sawang yang ada di kelas itu mungkin perlu dibersihkan, kita beri contoh sambil kita melakukan kasarannya itu melakukan sambil membelajarkan lah, intinya memberikan pemahaman pada anak seperti itu ya Pak Eko. Luar biasa lah. Ini Pak Eko, tentang ini kan menyangkut tentang kebersihan kelas, kebersihan lah istilahnya seperti itu. Mungkin untuk kebersihan itu kan tidak hanya di kelas Pak Eko, namanya kebersihan itu mungkin bisa mencakup di seluruh kelas, berarti di dalam satu lingkup sekolah Pak Eko. Nah, mungkin Pak Eko memahami
alasan-alasan dari anak-anak melakukan itu tidak hanya di kelas 5 saja, mungkin di kelas yang lain apakah juga seperti itu Pak Eko? Mungkin punya alasan seperti itu, mungkin dari keluhan dari Bapak Ibu yang lain atau bagaimana, mungkin seperti itu Pak Eko. Alasan yang lain lah dari kelasnya Pak Eko. Tadi awal sudah saya sampaikan, jadi saya itu kan pertama ditempatkan di Manduro itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya amati. Jadi dulu ada yang teman-teman guru agama itu katakanlah memberi contoh seperti itu. Dulu itu membersihkan depannya seperti itu. Nah, itu dibersihkan sendiri sama guru agama dulu itu. Terus anak-anak itu sekiranya diberikan contoh itu, tapi di Manduro itu malah lucu, Pak. Jadi anak-anak diberi contoh malah kesenangan seperti itu. Nah, terus saya mutasi ke Marmoyo. Nah, di sana itu agak beda. Nah, kita memberi contoh di sana itu alhamdulillah ketika diberi contoh, ketika diberi guru-guru itu memberikan contoh, misalnya kelas 1 di Marmoyo itu kadang itu gurunya yang nyapu. Karena apa? Pengalaman untuk nyapu kan untuk kelas rendah kan mungkin juga belum didapatkan. Mungkin dari rumah juga belum dipelajari dari Bapak Ibu di rumah seperti itu. Untuk kelas 1 ini mungkin belum maksimal tidak hanya perempuan atau laki-lakinya. Kelas 2 sudah alhamdulillah untuk perempuan tingkat. Untuk kelas 3 yang susah itu kelas tinggi 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu tambah dewasa, orang kok tambah tambah memberi contoh kepada adik kelas, tapi tambah memberi contoh yang jelek mungkin seperti itu. Kadang itu sapu saja, kadang itu alasan sapunya itu dipatahkan, tidak ada sapu dan lain sebagainya. Sampai segitunya untuk Pak Eko. Anak-anak laki-laki sedikit Pak Eko ya. Ini saya sudah menangkap ternyata dari survei Pak Eko melalui diskusi melalui lain-lain, ternyata kan baik di kelas Pak Eko dan kelas lainnya juga sama. Jadi menganggap kalau anak-anak itu piket itu membosankan. Yang kedua itu anak-anak itu belum memiliki pemahaman tentang kebersihan. Mungkin seperti itu ya Pak Eko ya. Nah, dari permasalahan Pak Eko, terus dari penyebab-penyebabnya itu, saya begini Pak Eko, mungkin Pak Eko punya rencana untuk bagaimana sih anak-anak ini lebih bersemangat lagi, lebih sadar lagi, lebih paham lagi tentang kebersihan. Mungkin apa yang akan Pak Eko lakukan? Mungkin seperti itu. Monggo Pak Eko. Gini Pak Narto, saya kan menemukan bahwa anak laki-laki itu memerlukan motivasi dan contoh nyata maksudnya seperti itu, agar mereka itu bisa memahami betapa pentingnya kebersihan. Jadi anak laki-laki itu juga merasa kegiatan piket itu kurang menyenangkan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan dalam cara mengatur dan membagi tugas piket seperti itu. Jadi kemudian saya itu melakukan perubahan dalam jadwal dan pembagian tugas piket itu. Nah, saya itu memasukkan elemen permainan dan kompetisi sehat. Maksudnya tidak lawan-lawannya tidak, tapi kompetisi sehat dalam kegiatan piket. Seperti contoh lomba kebersihan antar kelompok atau antar kelas seperti itu, dengan hadiah yang kecil-kecil saja, yang terbaik nanti, atau yang terbersih, atau yang hari ini piketnya itu bersih, atau seperti lomba kebersihan seperti itu intinya. Jadi adakanlah seperti itu. Jadi saya juga memberikan contoh langsung dengan ikut membersihkan kelas bersama mereka, agar anak-anak laki-laki itu merasa lebih terlibat seperti itu. Saya juga mengajak anak laki-laki itu untuk mencoba menyapu dan membersihkan, sambil menunjukkan bahwa kebersihan kelas itu bisa membuat lebih nyaman belajar seperti itu. Karena apa? Karena kalau bersih, belajarnya kan juga enak, nyaman seperti itu. Dengan memberi penjelasan bahwa kebersihan adalah tadi yang sudah saya lakukan, kebersihan adalah tanggung jawab semua orang, tidak hanya perempuan, tidak hanya
Semuanya nggih, tanggung jawab semua nggih. Tapi semuanya Semua warga itu sekolah ngerti Pak Eko nggih. Nah, memiliki tanggung jawab seperti itu Luar nggih. biasa. Nah, ini Pak Eko nggih. Saya tertarik, ini menarik Pak Eko, nanti mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya ini yang kompetisi tadi lah. Mungkin Pak Eko dari yang kompetisi atau memberikan contoh sehingga nanti kebersihan itu bisa membuat anak-anak nyaman ketika belajar lah. Mungkin ada lagi Pak Eko yang rencana jenengan untuk kedepannya untuk memberikan anak-anak lebih menyadari lagi tentang tugasnya, tanggung jawabnya dalam hal kebersihan. Monggo nggih Pak Eko. Oke, jadi tadi saya juga sedikit banyak mendengarkan ulasan-ulasan dari beberapa guru, solusi-solusi dari beberapa guru. Jadi mungkin selain kompetensi, selain seperti itu, selain apa memberi contoh dan lain sebagainya, kita juga kolaborasi dengan masyarakat sekitar, mungkin lingkungan kanan kiri sekolah itu, karena apa, sekolah di kanan kirinya ada apa wali murid atau ada penduduk seperti itu. Jadi kita itu juga melakukan kerjasama dengan apa ya, wali murid atau dengan apa beberapa tukang kebun, atau bukan beberapa tukang kebun tapi penjaga sekolah seperti itulah. Nah, itu kolaborasi dengan seperti itu. Karena kelas 1 nyuwun sewu, kelas 1 itu wali murid itu kadang itu sambil mengantarkan anaknya ke sekolah itu sambil ikut menyapu seperti itu nggih. Seperti itu. Dan tidak hanya apa itu penjaga sekolah atau tukang kebersihan saja yang dipasrahkan untuk lingkungan sekolah loh Gigi. Nah, ini kita juga tanamkan kepada anak-anak itu supaya membantu kegiatan apa itu penjaga sekolah atau tukang kebun seperti itu. Luar biasa Pak Eko. Luar biasa, ini menarik. Ini mungkin nanti bisa saya terapkan, yang terutama yang kelas 1 itu yang ada orang tua biasa mengantar ikut menyapu itu sambil memberikan kesadaran pada anak-anak yang kelas rendah supaya nanti kedepannya lebih dibiasakan sehingga menjadi budaya. Seperti itu mungkin nggih Pak Eko nggih. Luar biasa Pak Eko, ini bisa saya tiru loh Pak Eko nanti untuk saya terapkan dan juga itu. Nah, begini Pak Eko ya. Terus untuk itu kira-kira Pak Eko itu memulainya itu kapan nggih Pak Eko untuk pelaksanaannya, untuk rencana jenengan ini dimulai kapan kira-kira? Untuk perencanaan ini, karena kebersihan itu kan sangat apa ya, sangat utama gitu. Jadi kebersihan itu sangat menunjang pembelajaran supaya anak itu lebih betah, lebih kerasan, lebih enjoy. Karena apa, sekolah juga sebagai rumah kedua selain di rumah seperti itu. Jadi kebersihan itu harus segera kita lakukan. Betul. Ya, mungkin bisa minggu depan itu hari Senin atau seperti itu kita motivasi dulu waktu kegiatan upacara seperti itu, supaya cepat terselesaikan, supaya cepat apa ya tersolusikan dengan masalah-masalah atau peristiwa yang saya alami tadi, supaya apa, supaya cepat tidak apa ya, tidak menjadikan apa itu keluh kesah guru-guru yang lain seperti itu. Karena sekali lagi kebersihan itu sangat penting untuk kita itu supaya betah di sekolahan, tidak merasa bosen atau tidak merasa apa ya, karena sekali lagi sekolahan kalau bersih itu nanti buat kerasan anak-anak belajarnya juga lebih luar biasa. Nah, ini terkait untuk dimulainya ini saya tunggu Pak Eko, nanti dikabari selanjutnya ketika setelah selesai melaksanakan ini, dikabari loh Pak bagaimana perkembangan ini. Soalnya nanti akan saya tiru itulah. Pak Eko begini, apa Pak Eko yang kita dapatkan dari percakapan hari ini Pak Eko, menurut Pak Eko ini? Jadi dengan adanya peristiwa tersebut, jadi saya mempunyai perubahan dan pendekatan yang lebih
menyenangkan untuk anak-anak laki-laki itu, Pak. Jadi mulai terlibat, mungkin nanti akan terlibat dalam piket, mereka merasa lebih tanggung jawab karena tugas piket itu sekarang nanti akan terasa lebih seperti permainan. Kalau tadi saya berikan contoh seperti itu, daripada kewajiban yang membosankan seperti hal yang saya utarakan tadi. Nah, selain itu adanya penghargaan bagi kelompok terbaik nanti seperti itu, menambahkan motivasi lah untuk mereka. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya laki-laki atau perempuan, kita harus memberikan motivasi supaya sama-sama rajin menjaga kebersihan kelas seperti itu. Luar biasa Pak Eko itu ya. Jadi hari ini Pak Eko mengambil banyak solusi tentang apa yang dirasakan, dan mungkin Pak Eko mungkin yang ada di pikiran Pak Eko yang mungkin kita bahas lagi selain itu. Ini jadi untuk kebersihan, sekali lagi kebersihan itu sangat penting dimanapun, entah itu di lingkungan rumah atau sekolah, karena ada hadis atau ada dalil itu kebersihan katanya sebagai dari iman. Nah, jadi kalau tidak bersih, jadi katanya tidak punya iman, itu kan juga menyakitkan untuk kita seperti itu. Jadi kebersihan itu sangat penting, karena juga seperti itu ada lagi cerita bahwa kalau rumah kita itu kotor atau sekolahan itu kotor, itu sulit untuk mendatangkan sebuah rezeki atau mendatangkan sebuah keberkahan seperti itu. Pak Eko, bagaimana perasaan Pak Eko sekarang? Lebih bagaimana? Apa masih gundah gulana? Ya, alhamdulillah dengan pemantik pertanyaan Pak Narto tadi memberikan wawasan kepada saya, segera menyampaikan ide-ide ini yang saya terapkan nantinya supaya kebersihan cepat terlaksanakan dan menjadikan menjadikan warna baru untuk lembaga atau untuk khususnya kelas 5 tersebut, supaya lagi jadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Luar biasa loh Pak Eko sendiri loh yang menemukan. Ya, terima kasih. Saya banyak terima kasih sudah diberikan pematik yang mengarah untuk saya mencoba mencoba untuk nanti saya praktekkan di sekolah kami. Mudah-mudahan ini berhasil. Pandungane mawon Pak. Mudah-mudahan berhasil dengan cara-cara saya tadi. Itu Pak Eko berterima kasih pada Pak Eko telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi coach bagi jenengan tentang permasalahan jenengan, tapi ternyata Pak Eko sendiri yang menemukan. Luar biasa Pak Eko. Mungkin cukup ya Pak Eko ya, sudah semuanya sudah tersampaikan, baik apa itu sudah semuanya tercurahkan, dan saya harap untuk kedepannya saya dikabari lagi Pak Eko tentang bagaimana perkembangannya. Mungkin itu Pak Eko ya. Untuk terima kasih Pak. Tidak banyak Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis Pak Eko, ngene Pak Eko ya. Nek penjelasannya sedowo punjil-punjil sik ae iki lho 23 ini. Oh kakek. Iya, gak kroso. Pak Eko 23 menit berapa 16 detik ini. Berarti Pak Eko harus mengurangi. Gini Pak Eko ya, siang itu Pak Eko yang tadi yang panjang itu jenengan di identifikasi Pak Eko. Identifikasi itu terlalu panjang nih. Terlalu panjang, jangan sampai masuk di rencana. Tadi kan jenengan memberikan pemahaman itu masuknya nanti di rencana saja. Jadi menghemat waktu juga. Nanti saya konsep lagi Jadi untuk berikutnya Pak Eko menguranginya di yang terlalu panjang tadi, identifikasi anak-anak. Tadi kan saya hanya tanya, cukup Pak Eko menjawabkan membosankan dan juga kurang paham. Itu dua intinya itu Pak Eko.
jelaskan saja di situ mengapa kok anak-anak ini bosan, mengapa kok kurang paham. Nah, untuk rencananya nanti tanya dulu Pak Eko, rencananya bagaimana? Nah, itu baru Pak Eko menjelaskan, belum ditanya Pak Eko. Jadi ini jadi nanti itu saya untuk apa itu untuk awalnya itu singkat saja ya. Terus nanti untuk penjelasannya itu nanti saya inti-intinya sedikit, nanti kalau kurang kita tambah-tambahi diulang-ulang lagi seperti saya itu. Saya pancing Pak Eko nanti. Dengan ikut pancingan saya, tapi jangan lama-lama. Saya kan ini Pak Eko, kalau kita coach sebagai coach saya juga akan memperhatikan waktunya. Jadi tenang saja. Pokoknya saya menyela berarti itu terlalu panjang. Tadi kan sudah saya selap. Siap. Itu tandanya harus berarti disela mawon iki. Iya jelas sela. Kita sama-sama terus patuh pada waktu. Jadi nanti disiplin waktu. Ketika nanti terlalu panjang saya menyela, itu tandanya berarti harus dilanjutkan ke pertanyaan pemantik berikutnya. Seperti itu Pak Eko, itu teknik kita ya. Kita nanti dijadwalkan lagi. Oke, siap. Enak sekali. Terus Pak Eko. Padahal yo ngono ternyata tadi lo kok 23 gak kerasa Pak Eko. 2 kali saya itu. Nggih. Kula niki kalian bagi ke layar sebelah begini. Loh, ngono lagi layar sebelah. Tapi begini Pak Eko, secara keseluruhan insyaallah pas Pak Eko. Jadi nanti ya memang seperti itu. Jadi saya nanti akan menambahkan pemantik selingan Pak Eko, tapi itu untuk menggali itu. Jadi nanti kalau memang ada tambahan seperti tadi yang di akhir itu saya tidak tanya komitmen, saya tanya kapan, karena untuk yang tanggung jawab itu intinya itu kesimpulan Pak Eko. Jadi saya nanti Pak Eko itu kapan mulainya, setelah itu komitmennya kan berarti Pak Eko sudah berkomitmen untuk memulai itu sama minggu depan, itu kan sudah komitmen. Nah terakhir pasti saya akan menanyakan kesimpulan dari apa yang kita bahas. Pas tadi cuma waktunya yang kepanjangan di depan tadi. Mantap. Jadi ngeten mawon triknya itu jenengan kula nek kakean ngomong jenengan selah ngoten pun. Iya, jadi disela dengan pertanyaan berikutnya gitu. Betul. Nanti kalau terlalu panjang saya akan bagi Pak Eko, dari saya akan nanti bertanya berapa itu, saya kira-kira berapa menit nanti saya selah. Pasti saya selah. Nggih, ngoten mawon. Disela ngoten mawon. Jadi intinya nanti karena apa? Oh, masih 10 menit lagi Pak Eko. Kita berdiskusi saja. Berarti begini Pak Eko ya. Nanti di akhir itu yang tanggung jawab itu kita tanya hanya kapan dilakukan dan kesimpulan Pak Eko ya. Kesimpulan apa? Tapi mulai dari yang awal tadi sudah Pak Eko, jadi kita tidak merubah lagi yang awal, hanya di terakhir saja komitmen itu kita tanyakan seperti ini, kapan Pak Narto untuk mulai rencana itu. Nah seperti itu Pak Eko. Terus setelah saya menjawab, saya jawab terus kira-kira bagaimana Pak Narto, sudah tercerahkan? Terus kan sudah tercerahkan Pak Eko, harus terus di dalam pembicaraan itu Pak Eko harus tadi seperti saya hadir penuh Pak Eko, memberikan semangat. Oh begitu ya. Ya luar biasa itu Pak Eko. Nah, seperti itu. Terus terus di akhir sebelum ditutup nanti kesimpulan itu yang penting. Ya Pak. Jadi kesimpulan apa? Jadi nanti masalah apa ternyata sudah saya temukan solusi. Terima kasih Pak Eko telah membantu saya untuk menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi, sehingga nanti saya bisa menerapkannya di kelas atau sekolah kami. Terus ganti Pak Eko. Ya saya juga berterima kasih Pak Narto karena telah mempercayai saya sebagai coach. Nah, tapi semuanya sip teman, hanya mungkin meminit waktu saja. Ini kendalanya kita di situ.
saya kurang Nah, yang butuh itu aja Ki, butuh konsep lagi. Oke. Insya Allah nanti saya konsep lagi karena ngapunten, saya pulau pingin kan pun sanjak. Pulau niki bagi waktu makanya konsentrasi itu kebagi nih. Iya. Jadi begitu Pak Eko. Kalau bisa besok enak ini seumpama kita tidak bisa ketemu karena terhalang waktu yang bersamaan gitu Pak Eko. Nanti kita mungkin ada telepon atau apa, tetap kita harus seperti itu Pak Eko untuk berunding dulu. Karena waktu Zoom mawon pakai Google Meet mawon. Oke, siap. Nanti jam berapa Pak Eko longgarnya? Jenengan sinyal kuat niku di mana? Sinyal di saya luar besok, apa di sekolah? Saya besok itu pagi harus ke Jombang Pak Eko untuk mengantar murid. Saya kan tadi sudah bilang juara 1 yang keagamaan itu bahasa kitab itu. Jadi saya besok harus mengantar anak itu. Nah mungkin pulangnya setelah mengantar itu sekitar habis zuhur lah, insya Allah seperti itu. Berarti habis zuhur mawon. Kalaupun nanti saya belum pulang, nanti saya bisa nanti di sana pakai HP bisa. Ini kan berunding saja nanti kita coba lagi sekali lagi. Ngaten nggih. Siap. Nanti habis zuhur nggih. Berarti ini cukup nggih Pak Eko untuk yang besok. Pak Eko ini nggawe anak-anak yang kita sama-sama kebersihan kok. Jadi Pak Eko anak laki-laki malas, saya anak-anak membuang sampah di ngaji itu. Wis sepakat kita tidak berubah karena konsepnya seperti itu. Jadi menecek omena. Nah kendalanya ini aneh Pak Eko. Aku sing waktune kuci luwe, Pak Eko sing kurang, sing gak oleh dicolno iki lho, kalau dijoli enak. Ngeten lho, wau niku ngeten nggih. Wau niku kan kula kan pikiran kula kan nggih nglambrak niki. Nah, kula niku ngomong niku mboten semerep nek jenengan mencoba untuk menyela itu untuk mengalihkan itu kula terak mawon kan wau. Makane niki wau nggih ngapunten. Niki karena mendua tadi sehingga konsentrasi kula nggih dereng maksimal niki. Berarti kita sama-sama tahu Pak Eko, berarti kalau nanti saya koreksi waktu, saya salah, berarti itu artinya harus berpindah, nanti saya harus bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Nanti emang Pak Eko. Nah, gitu Ki. Itu kita sepakati seperti itu nanti. Emang Pak Eko nanti kalau jawaban saya juga nanti akan saya modifikasi supaya tidak belarah sawah-sawah nih wow. Tapi secara keseluruhan mantap Pak Eko, aku seneng soalnya kita bisa terbuka terus. Nomor 1 kunos, kita enggak punya beban loh Pak Eko. Kalau punya beban uangnya loh Pak Eko. Karena tidak punya beban ya wis ngomong aja, ngomong apa anane memang terjadi ya. Kalau terjadi kan nggak bisa cerita. Nah, nanti saya akan menambah sedikit, mungkin saya 13 atau 14 menit. Pak Eko hanya mengurangi 23 menjadi 14 ya, mengurangi 7 menit lah. Nanti gitu Ki. Kita itu jawabnya itu pertama itu kita simpel-simpel dulu saja. Nah, nanti ketika akhir itu kita uraikan di kesimpulan itu kalau kurang kita rontok kesimpulan. Betul. Yang penting pertanyaan-pertanyaan yang sudah digali itu terjawab semua, sedikit-sedikit saja, poin-poin saja. Nah, nanti kita ulas lagi dikembangkan di kesimpulan sehingga nanti kita bisa memaksimalkan waktu. Nah, berarti ketika nanti kalau sudah mendekati 14 berarti kesimpulan itu nek disela berarti harus berhenti di situ. Nah, gitu siap. Jadi kita mengembangkan waktu di kesimpulan, Betul. Berarti kita jawab yang sepenting-pentingnya saja, langkah-langkah yang mulai dari tujuan, identifikasi dan rencana itu wis pokoknya gambar dhisik. Setelah itu kan ada waktu. Ketika nanti tujuan, mantap, wes cocok nih pas 15 menit sampai. Nah, ngoten mangke kita sepakati gitu mawon. Jadi dari tujuan terus kita itu poin-poin penting-penting sehingga kesimpulannya nanti kita uraikan dari atas sampai bawah itu kita simpulkan sehingga waktu menambah waktu atau mengurangi waktu. Iya, betul. Terus penting Pak Eko untuk kehadiran penuh Pak Eko ya. Jadi di sela-sela kita bicara itu kita memberikan apresiasi Pak Eko, seperti tadi Pak Eko punya rencana ini ya. Saya bilang
Wah, mantap itu Pak Eko, luar biasa, bisa saya tiru itulah. Itu Siap, siap. harus, Oke. soal Oke, itu oke. motivasi Insya ya, Allah. Oke, kehadiran penuh siap. kita Oke, hadir penuh. oke. Oke. Ini waktunya Pak Wahyudi tinggal berapa nggih? Oke. 10 menit dari 19.37. Sekarang 19.44, berarti kurang 3 menit. Oke. Oke, kita sepakati itu aja Ki. Oke, Untuk siap. mungkin besok saya lebih fokus, mudah-mudahan Oke, Pak Eko. fokus. Oke. Pak Eko Karena bingung membagi waktu ya. oke. Dan ini kula nggih mirengaken kuliah ini ki lho. Nah, nanti membagi waktu ya, itu masalahnya ya. Jadi insya Allah untuk besok lebih fokus lagi Pak Eko, kita Oke, yang seperti mudah-mudahan tadi nggih. tetap kita pertahankan, cuma nanti di menit saja untuk yang selagi itu tidak diulang-ulang lagi, untuk yang tadi sudah diomongkan sudah nggak diulang lagi. Oke. Siap, siap. Nanti kesimpulan ketika waktu kita sisa kita berapa itu kita manfaatkan di pertanyaan terakhir mawon Pak Eko. Nanti kalau tidak Ya. menyelap berarti itu aman, tapi kalau menyelap berarti tandanya harus diselesaikan. Ngoten nggih. Oke, sip, sip. Mantap iki wis. Ini nek wis padha wong embongan iki wis pegelan lu. Lho, ngombe es bareng lho sing garai. Iku keadilan penuh iki kan. OBS bareng. Ngomel lagi aku. Aja nih kebersihan itu Pak Eko bukan kok di satu sekolah saja. Saya rasa untuk kebersihan itu semua, saya rasa itu seperti itu, hampir lah, tidak semua, hampir persentase lebih besar itu. Kemarin saya itu baru sadar ya Pak Eko, ketika ya rapat itu Pak Eko, karena aku mengadakan rapat mari murid, ternyata pas kursi ini tak angkut itu yono sandal, yono plastik, yono bungkusnya mie, waduh ya Allah, aku loh. Dulu pernah yang ngono wis bareng ngono wis gak tahu di wali kelas wis gak melihat lagi lah, baunya itu kan gak enak. Aku pas masuk lu kelas 4 yo ngene, lu kelas 5 yo ngene. Waduh arek-arek wis membudaya. Akhirnya saya Sami, angkat mungkin itu. kula nggih ngoten nggih. Lah Jadi nggih, Pak. untuk apa iku untuk sing permasalahan kula kan ngoten niku. Pancen Nggih, sami ya jane. apa niku khususnya nggih niku lho laki-laki niku lho. Kula kok gumun Nggih. ya. Terus ngoten niku, iku agane koyo wong wedok Pak ngono jerene. Oh, sok piket kok koyo lah nggih, Pak. Nah, ini kan juga kadang-kadang Bapak Ibu guru itu juga sami kali jenengan. Sami. Mosok ngongoti petelot terus bungkusnya apa lebokno jero. Betul. Lebokno lagi wis beres. Wis kadang itu kulitnya gedang ternyata ngono kok ambune kok gak enak ternyata lah. Ini yang harus kita perhatikan di anak-anak tentang kebersihan ini yang sering harus diangkat ini seperti itu. Oke. Mungkin sudah habis waktunya mungkin Pak Eko. 19.47. Bukan Pak Wahyudi? Karena filsafat ilmunya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ya, proses ini. Pak Eko, Pak Narto, Iya, Pak. monggo kembali ke main room nggih. Siap. Oke. Ini keluar berarti Pak nggih?